Oke, apa yang sama ingin tanyakan? Kan adik saya kerja di sini baru 1 bulan ya, Miss. Ya, terus dia sama majikannya dia baru dapat gaji lah hari ini. Tapi dia selama kerja di Hong Kong dia nggak pernah libur, tapi cuma dikasih 4.730, Miss. Terus saya bilang, kan kamu kerjanya kan 1 bulan nggak ada libur gitu ya, kan harusnya dikasih uang lembur lah ya. Tapi majikannya nggak, sebab adik saya nggak bisa ngomong jadi dia nggak ngomong lah. Terus kata teman-temannya dulu yang di sana, memang kalau baru tiga bulan kita sini memang lembur tapi nggak dikasih gaji katanya gitu. Terus saya bilang lah, kamu ngomong aja lah sama agen kamu. Saya bilang itu gimana solusinya. Tapi agennya nggak ngerespon. Akhirnya saya ngechat agennya juga cuma dilihat aja tapi nggak dibalas. Saya telepon nggak diangkat. Terus agennya telepon dia ngomong gini, kamu bilang sama kakak kamu nggak usah chat saya. Dia bilang gitu, nggak usah ganggu, nggak usah ngelapor sama kakak kamu. Dia ngomongnya gitu sama adik saya lah. Ya kan adik saya kan nggak tahu apa-apa, ya wajar lah saya bantu ya, Miss ya. Terus adik saya nggak tahu lah gimana agen itu ngomong sama adik saya. Terus adik saya kasih tahu saya, katanya agen, kamu ngomonglah sendiri, dia bilang gitu. Sebab agen katanya malu ngomong sama majikannya. Terus agen itu ngomong sama temannya sudah lama di sana. Ya, memang sih adik saya tuh sering di apa-apain lah di sana. Saya juga nggak tahu, Miss, sebab temannya tuh nggak baik, Miss, sama mereka. Tapi saya usahain, adik saya bilang sabar aja dulu, kan mungkin masih baru, perkenalan dulu lah sama orang-orang di sana. Sebab kan dia kan masih kecil juga kan, Miss. Maksudnya dia baru merantau lah, Miss. Terus Miss gimana nih, Miss? Bisa minta bantuan nggak, Miss? Oke, satu hal, sebenarnya libur dia tetap berhak libur ya. Dalam waktu 7 hari dia harus mendapatkan waktu istirahat 1 hari. Ini menurut peraturan pemerintah. Jika tidak digaji maka majikan harus menggantikan dengan uang. Tapi kalau public holiday dia memang belum dapat selama 3 bulan. Kalau dia libur dia tidak dapat gaji. Mungkin majikannya salah pahamnya di situ, sayang. Oh gitu ya, Miss. Jadi dalam waktu 7 hari itu ada libur 1 hari. Oke. Tapi public holiday dia memang tidak dapat karena waktunya cuma 3 bulan. Ya, Miss. Jadi dia masih belum mendapatkannya. Iya, belum dapat gitu loh, Miss. Maksudnya saya maunya dia lemburnya aja dulu dibayar, kan sebab kita tahu memang kalau merah tanggal tuh kan kita nggak dapat karena kita masih baru. Mungkin kelirunya di situ, sayang. Mungkin kelirunya di situ. Mungkin salah pahamnya di situ. Saya maunya, Miss, saya suruh agennya ngomong sama majikannya, tapi agennya suruh ngomong, dia yang ngomong katanya, Miss. Gimana itu, Miss? Ya karena itulah kadang-kadang ya memang kenyataannya seperti itu ya. Agen itu tidak peduli, sudah laku ya sudah selesai. Sebenarnya karena itulah kita harus belajar pinter. Jadi suruh dia ambil buku labor loh. Sebenarnya banyak di situ peraturan-peraturannya, Mbak. Iya. Jadi katanya adik saya kan dia takut, Miss, katanya gitu ngomong sama majikannya, sebab dia juga kan kurang bahasa atau gimana ya, Miss. Itu. Iya, kurang bahasa tapi bukan berarti harus menganiaya, sayang. Iya, benar-benar, Miss. Saya ngerti, kurang bahasa nggak masalah, tapi bukan berarti untuk menganiaya ya. Jadi di sini bedakan antara menganiaya dan tidak bisa bahasa. Ini namanya menjatuhkan secara langsung dan tidak langsung. Gimana, Miss? Maksudnya bantuin adik saya gimana? Laporin ke Jerry loh, laporin ke Jerry. Oh, Bibi, hei sana. Bibi, tanya Casin. Tanya Casin. Amazing. Ayo. Sorry ya, Mbak ya, sebentar. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Saya yang minta maaf. Nggak apa-apa. Jadi intinya selagi memang dia tidak melakukan libur, selagi dia tidak libur ya dia berhak mendapatkan uang itu. Paham nggak? Jadi kalau majikannya nggak ngasih gimana, Miss? Ya laporkan ke Jerry. Kan ada hotline-nya Kak Jerry, Mbak. Iya. Laporkan ke Jerry dengan bukti loh. Karena kita selalu berbicara tentang bukti ya. Kita tidak boleh tanpa berbicara hanya karena kamu ngomong dan saya percaya, tidak boleh. Iya, benar-benar. Saya harus percaya dengan bukti. Ya. Begitu juga dengan KJRI.
Iya. Jadi suruh adikmu sendiri yang melaporkan, jangan kamu akan salah ntar. Sama kayak tadi yang dikatakan agent. Lah kok kamu yang lapor, ngerti nggak? Iya, tapi saya nggak ada nomor KJRI biar saya suruh adik saya ngechat gitu, Miss. Ada hotline-nya sayang, lihat di Facebooknya KJRI itu, ada hotline-nya KJRI. Iya. Oke. Oke, makasih. Ada yang lain lagi? Nggak ada sih, cuma itu aja sih, Miss. Tapi adik saya sering dapat nggak dikasih makan. Kadang kalau saya nggak bawain dia makan, itu dia nggak makan, Miss. Bener, Miss. Kadang temannya itu kan majikannya jarang di rumah dia. Jarang katanya. Kadang sebulan ada 2 kali aja di rumah. Di rumah ada berapa pembantu? 1 pembantu aja? Ada 4 pembantunya besar. Dia kerja di villa katanya kan. Nanti apartemennya dibersihin, nanti temannya suruh cuci piring ke bawah, nanti selesai masak, temannya dia suruh cuci lagi, dia pergi ke villa bersihin lagi kamar, kayak gitu-gitulah, Miss. Ada di restoran juga, adik saya bantulah. Tapi kan saya maklumi lah, Miss. Mungkin karena dia harus pengalaman dulu ya, Miss. Perkenalan dulu. Nanti kalau sudah dia tahu kerja gimana, ya saya akan. Sebab kalau kita yang sudah lama pasti kita nggak terima lah begitu. Sebab karena dia masih baru. Tapi saya ngomong sama agensinya, Miss. Saya maksudnya, masa sih kayak gini, harusnya ada lah sedikit ibahnya gitu loh. Kita pekerja, kita juga butuh hak kita kerja di sini. Betul. Saya maunya agensi sama-sama membantu gitu loh. Kalau kita masih baru, harusnya dia tahu apa yang harus kita kerjakan. Kalau kan dia kerjanya di villa, katanya kan rumahnya villa, tapi apartemennya 2 dia bersihin katanya. Kadang juga temannya nyuruh-nyuruh gitu-gitu, Miss. Tapi ya saya maklumi lah, mungkin karena dia masih baru lah. Ya suruh sabar, tapi harus sesuai dengan peraturan. Sabar bukan berarti harus tidak sesuai dengan peraturan. Pas saya dengar dia dapatnya gaji segitu, ya saya juga ya nggak terima juga lah. Maksudnya kita sudah kerja mati-matian kayak gini, kamu memperlakukan kita juga kayak gini, terus gaji juga nggak sesuai kan, ya sedih lah, Miss. Maksudnya Betul. kalau nggak mau dikasih gaji ya udah suruh libur aja, kan sama aja. Betul. Udah, Miss, makasih ya, Miss. Sudah paham ya sekarang ya. Haulah, Papa. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sorry agak sibuk. Karena sebenarnya tidak semua orang lihat video saya ya. Jadi saya kadang-kadang ke kamar, kemana aja nggak ada yang mendulikan saya. Tapi ya syukur alhamdulillah berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Kenapa saya selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup bahagia? Adalah kebahagiaan dalam hati. Kebahagiaan dalam batin itu sangat dibutuhkan. Jadi kadang-kadang kita menyepelekan kebahagiaan ya. Kadang-kadang kita merasa enggak juga sih Miss Yuni sok baper. Tapi udahlah, orang lain mau ngomong apa tidak apa-apa. Yang penting saya akan tetap memberikan semangat. Satu hal, majikan maha benar. Majikan memang berhak atas segalanya di sini. Tapi jika majikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, Anda berhak loh menuntut. Anda berhak mengatakan tidak setuju. Kan tadi mungkin saya belum bahas semuanya ya tentang salah satu orang pemerintah yang mengatakan bahwa job hopping atau produk tidak sesuai dengan deskripsi atau apapun namanya. Ayo, bagaimana dengan pihak pemerintah Hong Kong? Apakah mereka juga mendengarkan bahwa ada beberapa CT yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka berikan? Jadi kalau kalian bilang bahwa pembantu itu interviewnya tidak sesuai dengan pekerjaannya, bagaimana dengan majikan? Saat kalian interview sesuai nggak dengan pekerjaan juga? Ada nggak yang seperti itu? Jadi sebenarnya saya tidak menyalahkan dari beberapa news yang kemarin ya tentang salah satu aparat negara ya, bisa dibilang seperti itu ya, atau orang yang berpengaruh di Leko. Jadi dan dia mengatakan tentang rasis, tapi saya tidak melihat di rasisnya. Saya pribadi saya tidak membahas di situnya. Tapi kenapa bisa itu muncul? Pasti karena salah satu dari kita melakukan kesalahan dan akibatnya pada kita semua, efeknya pada kita semua. Seperti Cece yang pinjam bank, terus Cece yang kerjanya baik-baik, terus job hopping itu ada. Tapi kadang-kadang imigrasi harus melihat juga ya. Ada Cecenya yang sampai dipukuli sama majikan, terus
kayak tidak sesuai dengan gaji. Jadi sebenarnya satu hal yang ini saya sampaikan adalah tepuk dada tanya selera, kehadiran kita di sini sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita berhak untuk berhenti. Karena tidak ada siapapun yang bisa memaksa kita. Dan mereka dari Leko mengatakan bahwa job hopping, tidak boleh pindah majikan. Sebenarnya menurut pendapat saya tergantung juga alasannya kenapa pindah sih. Jangan cuma dengarkan dari satu pihak. Kenapa cecenya pindah? Kenapa cuma dengerin majikan ngomong cecenya job hopping? Tapi ada nggak dari pihak berwenang? Kalau saya dengerin semuanya, memang saya tahu ada beberapa cecenya yang bermasalah dengan majikan, dengan perlakuan majikan. Tapi kan suara saya tidak didengar ke atas. Suara saya cuma didengarkan oleh kita sesama TKW Hongkong ataupun sama orang-orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Karena itu saya selalu minta bantuan kalian agar bantu doa saja agar ada orang yang tergerak hatinya, agar hatinya terbuka, bisa memberitahu majikan bahwa sebenarnya perlakuan kalian itu seperti apa sih, kenapa cecenya bisa pergi. Jangan merasa bahwa kalian yang sudah bayar, bahwa kalian itu punya hak segalanya atas hidup kita. Kita juga manusia, kita menjaga orang tuamu, kita menjaga anakmu. Tapi pernahkah kalian berpikir tentang perasaan kita? Iya, memang Anda membayar kita dengan uang, tapi bagaimana perlakuan Anda pada kami? Itu sebenarnya cerminan saat kami pergi darimu. Bener nggak kawan-kawan? Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sebentar ya. Halo. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu memberikan doa, support pada kalian semua. Semoga kalian baik-baik saja dan diberikan kesehatan yang lebih. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.